Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu kita Dr. Hernanelis MPD. Perkenalkan diri, nama saya Ahmad Nafis Imran Qurtubi dengan NIM 2312576. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 3 yang berjudul komponen perencanaan. Selanjutnya, kata pengantar, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya. Penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Salawat serta beriring salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan saranan yang ingin dicapai dan menetapkan bidang dan sumber daya yang diperlukan agar seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan harus dipersiapkan sebelum penerapan fungsi manajemen lainnya karena menentukan kerangka kerja untuk melaksanakan fungsi manajemen lainnya. Setelah proses berpikir itu dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyusun serangkaian tindakan untuk mewujudkan apa yang telah dipikirkan. Fakta ini menunjukkan bahwa pada tingkat umum dan abstrak perencanaan merupakan penataan apa yang dipikirkan menjadi tindakan. Seperti yang disimpulkan Friedman, bahwa proses perencanaan merupakan upaya untuk menghubungkan pengetahuan ilmiah dan teknis dengan tindakan dalam domain publik. Kurikulum menurut para ahli mempunyai makna yang berbeda. Lazimnya rencana yang disusun untuk melancarkan kegiatan yang hendak dicapai, baik dalam lingkungan formal maupun non-formal. Menurut Glatron, kurikulum adalah perencanaan yang disiapkan sebagai pedoman belajar dalam sekolah yang pada umumnya dimunculkan dalam dokumen yang diterapkan dalam kelas. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Komponen-komponen kurikulum tersebut terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Dalam bentuk sistem ini, kurikulum akan belajar menuju suatu tujuan pendidikan dengan adanya saling kerjasama di antaranya seluruh subsistemnya. Apabila salah satu dari variabel kurikulum tidak berfungsi dengan baik, maka sistem kurikulum akan berjalan kurang baik dan maksimal. Solihuddin 2020, kita lihat ketika kurikulum itu dibentuk kemudian terjadi pelemahan di satu proses pengawasan yang mengakibatkan kurikulum tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Terjadi penyimpanan fungsi dan wewenang yang tidak dijalankan, sebagaimana mesti akhirnya terjadi penyimpangan prinsip ketika kurikulum itu dibentuk. Kurikulum dibuat copy paste dari lembaga lain, oknum pengawasan atau supervisor yang seharusnya mengawasi dan mensupervisi maka lemah karena diberikan hadiah dari lembaga pendidikan yang supervisinya. Bagaimana kurikulum itu dapat tercapai tujuannya apabila pola dalam proses yang dilakukan seperti itu, yang ada proses tersebut akan menghancurkan nilai, mutu, dan kualitas dari pendidikan di Indonesia. Ini merupakan kegagalan tentang pemahaman terhadap manajemen kurikulum. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka dalam pelaksanaan kurikulum sangat diperlukan suatu pengorganisasian pada seluruh komponennya. Lanjut, perumusan masalah. Perumusan masalah yang dapat diambil antara lain. Yang pertama, apa yang dimaksud analisis kebutuhan dalam manajemen kurikulum? Yang kedua, apa saja tujuan dari komponen perencanaan dalam manajemen kurikulum? Yang ketiga, apa saja prinsip dari manajemen keuangan sekolah? Dan yang keempat, apa saja ruang lingkup dari manajemen keuangan pendidikan? Tujuan penulis. Tujuan yang dapat diperoleh lalu dari rumusan masalah di antara lainnya. Yang pertama,
mengetahui manajemen keuangan sekolah. Yang kedua, mengetahui fungsi dari manajemen keuangan sekolah. Yang ketiga, mengetahui prinsip dari manajemen keuangan sekolah. Dan yang keempat, mengetahui ruang lingkup dari manajemen keuangan pendidikan. Bab 2, pembahasan. Analisis kebutuhan. Kebutuhan peserta didik adalah individu yang sedang menjalani proses pendidikan, baik tingkat formal seperti sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi, maupun non-formal seperti kursus dan pelatihan. Mereka adalah subjek utama dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan dalam kehidupan. Dalam perencanaan manajemen kurikulum, kebutuhan peserta didik menjadi faktor utama yang harus diperhatikan agar kurikulum yang dirancang dapat memenuhi tujuan pendidikan dan perkembangan siswa secara optimal. Berikut adalah beberapa kategori utama kebutuhan peserta didik. Yang pertama, kebutuhan akademik. Kebutuhan yang berkaitan dengan proses belajar dan pencapaian kompetensi, seperti materi pembelajaran, metode pembelajaran materi pembelajaran yang sesuai, metode pembelajaran yang variatif, bimbingan dan remedial, pengayaan bagi siswa berbakat. Lanjut, kebutuhan sosial emosional. Aspek yang berkaitan dengan interaksi sosial dan kesejahteraan emosional seperti dukungan psikologis, rasa aman dan nyaman di sekolah, keterampilan sosial, dan motivasi dan minat. Kebutuhan fisik. Hal yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan fisik siswa seperti fasilitas yang ramah, nutrisi yang cukup, kesehatan dan keamanan. 4. Kebutuhan pengembangan diri dan karir. Kebutuhan yang berkaitan dengan kesiapan siswa dalam menghadapi masa depan seperti bimbingan karir, informasi mengenai pilihan, pendidikan lanjutan dan dunia kerja, pelatihan keterampilan hidup, kemandirian, pengelolaan waktu, dan keterampilan berpikir kritis, eksplorasi bakat dan minat, kesempatan mengikuti ekstrakurikuler, pelatihan keterampilan, dan kompetensi akademik maupun non-akademik. Dengan memahami dan memenuhi kebutuhan seperti didik secara menyeluruh, sekolah dan guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif, inklusif, dan mendukung perkembangan optimal siswa. Kebutuhan masyarakat. Kurikulum tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan akademik peserta didik, tetapi juga sebagai alat untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengkontribusi bagi masyarakat. Dalam perencanaan manajemen kurikulum, kebutuhan masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhitungkan agar pendidikan yang diberikan dapat relevan dan memberikan manfaat bagi peserta didik, serta masyarakat secara luas. Kurikulum harus dirancang untuk menjawab tantangan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan kurikulum harus dipertimbangkan faktor-faktor seperti yang pertama, kebutuhan tenaga kerja dan perkembangan industri di suatu daerah. Yang kedua, nilai budaya dan karakter bangsa yang harus dilestarikan. Yang ketiga, kemajuan teknologi yang perlu diadaptasi dalam pembelajaran. Dan yang keempat, tantangan sosial dan lingkungan seperti isu keberlanjutan dan perubahan iklim. Kebutuhan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan manajemen kurikulum agar sistem pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan zaman, memiliki keterampilan yang relevan, dan mampu mengkontribusi bagi kemajuan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, kurikulum yang dirancang harus fleksibel, berbasis kebutuhan industri, serta mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Perkembangan IPTEK. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK memiliki dampak besar dalam dunia pendidikan, terutama dalam perencanaan manajemen kurikulum. Kurikulum yang baik harus mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEK, agar dapat menciptakan lulusan yang siap menghadapi tantangan zaman, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Membawa dampak besar terhadap manajemen kurikulum dapat dunia pendidikan seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi. Sistem pendidikan harus beradaptasi agar kurikulum tetap relevan dengan tuntutan zaman.
Iptek membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan kurikulum, inovasi dalam proses pembelajaran, dan relevansi materi yang diajarkan kepada peserta didik. Iptek memengaruhi berbagai aspek dalam manajemen kurikulum. Di antaranya yang pertama ada pembaruan isi kurikulum agar sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi terkini. Dan yang kedua, penerapan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dan yang ketiga, digitalisasi administrasi pendidikan untuk mempermudah pengelolaan kurikulum. Dan yang keempat, integrasi keterampilan abad ke-21. Perkembangan Iptek sangat mempengaruhi perencanaan manajemen kurikulum, baik dalam tujuan, isi, metode pembelajaran, maupun evaluasi pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan teknologi agar dapat mencetak lulusan yang siap menghadapi dunia kerja dan tantangan global. Tujuan kurikulum yang direncanakan menurut Parkey et al. Dikembangkan dari berbagai perspektif, teori dan penelitian berdasarkan kekuatan sosial, human force, perkembangan manusia, human development, dan pembelajaran dan pembelajaran learning and learning style. Perencanaan kurikulum penting karena menjadi petunjuk untuk meningkatkan pekerja pendidikan yang akan dilakukan. Terkait dengan itu, perencanaan kurikulum dapat dilakukan oleh beberapa elemen seperti guru, kepala sekolah, pengawas, administrator, dan lainnya. Selanjutnya, perencanaan dilakukan di semua tingkatan, baik kelas, wilayah, dan bahkan tingkat nasional. Harus ada perwakilan guru di dalamnya. Menurut Olivia, tingkat perencanaan kurikulum dimulai dari tingkat kelas, kemudian sekolah individual, sekolah distrik, negara bagian, wilayah, bangsa, dan dunia. Representasi guru harus dominan di tingkat kelas dan departemen. Tujuan perencanaan manajemen kurikulum pendidikan adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan berkualitas, serta meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan perencanaan manajemen kurikulum yang pertama itu ada membantu siswa mengubah perilaku yang diinginkan. Yang kedua, menilai sejauh mana perubahan tersebut telah terjadi. Dan yang ketiga, menggabungkan konsep-konsep utama, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan siswa. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dan yang kelima, mendorong pertumbuhan akademis bagi peserta didik. Yang keenam, memberikan pedoman kerja bagi pendidikan atau guru. Yang ketujuh, memfasilitasi siswa ke jenjang berikutnya. Dan yang kedelapan, memfasilitasi siswa agar memilih program studi dan jurusan sesuai dengan potensi. Penerapan standar kompetensi pendidikan adalah upaya untuk menentukan tolok ukur yang menggambarkan kemampuan peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan. Standar kompetensi pendidikan ini juga disebut sebagai standar kompetensi lulusan, namanya SKL. Tujuan penetapan standar kompetensi pendidikan adalah yang pertama, menjamin bahwa lulusan memiliki kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, mempersiapkan lulusan untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Dan yang ketiga, memastikan lulusan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan program studi. Dan yang keempat, memastikan lulusan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kelima, memastikan lulusan mampu menerapkan, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan serta teknologi. Standar kompetensi pendidikan mencakup sikap, keterampilan, pengetahuan. Standar kompetensi pendidikan menjadi acuan untuk memastikan bahwa setiap lulusan telah mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan, yang merupakan bagian standar nasional pendidikan. SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan standar kompetensi perencanaan manajemen kurikulum pendidikan dilakukan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan ini juga didasarkan ada beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengembangan struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang diharuskan ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pelayanan ke dalam muatan kurikulum. Pada setiap mata pelajaran dituangkan dalam kompetensi yang dimaksud. Terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Pengembangan struktur kurikulum pendidikan adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Langkah-langkah pengembangan kurikulum, analisis dan diagnosis kebutuhan, perumusan tujuan, pengorganisasian materi, pengorganisasian pengalaman belajar, penggunaan alat evaluasi, standar yang diacu dalam mengembangkan kurikulum, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan konsep Merdeka Belajar sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Konsep ini bertujuan untuk memberikan kebebasan dan otonomi yang lebih besar kepada satuan pendidikan dalam mengelola dan mengembangkan kurikulumnya, sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi dan potensi peserta didik. Dalam makalah ini, kami menganalisis konsep dan struktur kurikulum Merdeka Belajar yang meliputi 4 komponen utama, yaitu yang pertama kebijakan Merdeka Belajar, yang kedua kurikulum Merdeka Belajar, dan yang ketiga pembelajaran Merdeka Belajar, dan yang keempat penilaian Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah dalam menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran. Sesuai dengan kebutuhan lokal, kurikulum Merdeka Belajar berfokus pada pengembangan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dibutuhkan peserta didik untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Pembelajaran Merdeka Belajar mendorong guru untuk menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran kolaboratif. Penilaian Merdeka Belajar menitik beratkan pada penilaian otentik yang mengukur kemampuan peserta didik secara holistik. Penerapan konsep Merdeka Belajar diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat, serta mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Pengorganisasian materi. Tujuan pengorganisasian materi dalam perencanaan manajemen kurikulum pendidikan adalah untuk yang pertama, memudahkan guru dalam membuat program pengajaran, yang kedua, mengatur alokasi jam pembelajaran, yang ketiga, membentuk materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa, yang keempat, menggabungkan 2 kurikulum atau lebih menjadi satu kesatuan, yang kelima, menggairahkan proses pembelajaran, dan yang keempat dan yang keenam, menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Penetapan alokasi waktu dalam perencanaan manajemen kurikulum pendidikan adalah perkiraan waktu tatap muka atau antara pendidikan dan peserta didik. Alokasi waktu ini ditetapkan untuk setiap semester dalam 1 tahun ajaran. Dasar penentuan alokasi waktu: yang pertama, mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, yang kedua, mempertimbangkan keluasan, kedalaman, dan tingkat kesulitan, dan yang ketiga, berdasarkan kurikulum yang ditetapkan. Tujuan penentuan alokasi waktu dalam perencanaan manajemen kurikulum pendidikan adalah untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik. Yang pertama, alokasi waktu pembelajaran harus mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, dan tingkat kesulitan. Alokasi waktu juga menentukan minggu efektif dalam setiap semester pada tahun ajaran. Materi. Pemilihan konten atau materi. Pemilihan konten atau materi dalam komponen manajemen kurikulum merupakan aspek penting dalam perencanaan kurikulum pendidikan. Konten yang harus dipilih relevan, sesuai dengan tujuan pendidikan, dan dapat mengembangkan kompetensi peserta didik. Berikut adalah prinsip
dan faktor utama dalam pemilihan konten atau materi. Yang pertama, prinsip-prinsip pemilihan konten atau materi. B. Relevan konten harus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan serta kebutuhan peserta didik. C. Validitas materi yang dipilih harus berbasis ilmu pengetahuan yang sahih dan mutakhir. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kesinggungan yang kurang berkenan di telinga. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.